Baik, mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa dalam surga, malam hari ini kami tundukkan kepala kami. Kami mau menyambut kebenaran firman-Mu, maka Tuhan kuduskan kami semua, layakkan kami, persiapkan hati dan pikiran kami, supaya segala firman yang disampaikan dapat merubah hidup kami semua. Bukan hanya bagi jemaat-Mu, tapi juga bagi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Bapa dalam surga, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, terima kasih. Saya bersyukur banget kita punya kesempatan lagi untuk ketemu. Nah, malam hari ini seperti rencana saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul I Love You Regardless. Judul yang mesra, judul yang cantik, karena memang Alkitab yang kita pegang di tangan kita dan kita renungkan sama-sama itu disebut sebagai the greatest love story ever told. Suatu kisah cinta yang luar biasa yang pernah dikisahkan. Nah, kisah cinta itu memang diberi contoh, dikasih contoh secara maksimum dengan cara yang luar biasa mengagumkan oleh Tuhan Yesus. Tapi cerita itu nggak berhenti di situ. Tuhan Yesus sudah menjalankan tugasnya. Dia sudah menyerahkan nyawanya. Dan sekarang cerita cinta itu diserahkan kepada kita untuk terus dirajut. Saya ulangin. Cerita cinta itu sekarang diserahkan kepada kita untuk terus dirajut. Nah, permasalahannya adalah memang kita sering, nanti saya akan singgung ini, tapi saya buka dulu sebagai pembukaan. Kita menyanyikan lagu-lagu pujian yang indah, yang manis. Tapi apakah kita menyadari secara sungguh-sungguh bahwa sesungguhnya kekristenan kita ini bukan cuma sekedar agama. Kekristenan kita ini adalah suatu cerita cinta yang diberikan kepada kita untuk terus dirajut. Seringkali batasan antara menyadari bahwa kita harus merajut cerita cinta itu kabur. Banyak orang yang kemudian merasa bahwa karena sudah menjadi Kristen dan melakukan semuanya yang disyaratkan oleh kekristenan, maka cerita cinta itu sudah dirajut. No. Nah, saya mulai penjelasan saya. Beberapa malam yang lalu, ada di rumah saya ini setiap bulan dipakai untuk tempat kumpul teman-teman lulusan SMA dulu. Jadi alumni SMA itu tiap bulan kumpul di tempat saya. Nah, suatu kali ada pertanyaan begini. Pernyataan. Teman saya kasih pernyataan. Dia bilang begini. Rul, kalau Allah itu bukan Allah yang bisa janjiin sesuatu yang dahsyat, kayaknya gue nggak mau deh nyembah dia. Kalau Allah bukanlah pribadi yang mampu menjanjikan sesuatu yang dahsyat katanya, kayaknya gue nggak mau deh nyembah dia. Pernyataan itu bikin saya gemes. Bikin saya mikir-mikir gitu ya. Dan terus saya jadi ingat lagunya John Lennon. Imagine there's no heaven. Gitu. Atau lagunya Ahmad Dhani itu surga neraka atau apa gitu ya kan. Kenapa saya mikir begitu? Karena gini loh. Emang bener loh, harus diakuin ya. Banyak orang yang menyembah kepada Allah dengan alasan-alasan yang sangat egoistik tau. Kalau nggak ada surga,
Kalau nggak ada neraka misalnya, apakah manusia akan tetap datang kepada Allah? Let's say nggak ada surga nih. Juga nggak ada neraka nih, nggak ada ancaman apapun buat kita. Katakan hidup kita yang sekarang ini dibikin nyaman banget, nggak ada kekurangan apapun. Sama sekali nggak ada kekurangan. Keluarga utuh, umur panjang. Berapa umur yang kita mau? Misalnya malam ini, malam bonus lah. Kita mau minta umur berapa? 100 tahun, kecil, jangan 100 tahun, 1000 tahun. Sehat, berkecukupan, keluarga ada, sahabat ada, semua 1000 tahun. Let's say, kalau itu terjadi, apakah kita masih cari Allah? Kalau Allah nggak bisa janjikan sesuatu yang dahsyat, nggak bisa janjikan bahwa Dia akan membawa kita keluar dari masalah. Kalau Dia tidak menjanjikan apapun, apakah kita masih mengasihi Allah? Banyak orang, of course ini bukan di PD Victoria, ini di tempat-tempat lain, di pedalaman-pedalaman Los Angeles, atau pedalaman-pedalaman Eropa, ya kan? Ada nggak sih pedalaman di Los Angeles? Ya kan, ada lah ya. Oke, ada lah. Untuk orang-orang di sana itu, banyak yang datang kepada Allah dengan alasan-alasan yang sangat egoistik. What's in it for me? Kau dapat apa? Kalau aku lakuin ini, kalau aku lakuin itu, if I do this, if I do that, what's in it for me? Gitu. Banyak orang yang mengasihi Allah supaya dalam perjalanan hidup di bumi, kemudian dia dilindungi. Dijauhin dari berbagai masalah. Ini harapan pemazmur. Pemazmur dalam Mazmur 73 sempat bilang, aku cemburu sama orang-orang yang jahat itu. Mulutnya jahat, hatinya bengkok, ngomongnya sembarangan. Kok nggak diapa-apain toh Tuhan? Aku cemburu dengan pembual-pembual itu. Mazmur 73, 1-5. Kenapa Tuhan nggak petir aja orang-orang seperti itu? Gitu. Nah, banyak orang yang berharap bahwa dengan menyembah Allah, maka kemudian mereka akan dilindungi, dijauhkan dari berbagai masalah. Tapi pemazmur nggak dibiarin begitu. Justru pemazmur sebagai orang yang betul-betul dekat sama Tuhan, seperti kena tulah aku di dekatmu. Setiap hari dihajar terus. Bingung, pemazmur bingung. Tapi banyak orang yang berharap bahwa dengan mendekat kepada Tuhan, maka manusia akan diberikan kemudahan. Diangkat kesulitan-kesulitan. Dibukakan pintu-pintu berkat. Bukannya itu doa kita? Bukan kita, sorry. Orang Kristen di pedalaman tadi. Dan ketika nanti waktunya tiba, dengan mendekat kepada Allah, kita berharap bahwa suatu saat nanti kita ada bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Kita bisa menikmati surga. Kalau cara berpikirnya seperti itu, saya jadi sedih. Biarlah itu hanya terjadi di pedalaman-pedalaman mana tadi itu, tapi nggak ada di antara kita yang berpikir dengan cara seperti itu. Kita ini sedang merajut suatu cerita cinta yang tidak pernah ada bandingannya. Jangan kita ulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di zaman Zakaria. Coba kita baca Zakaria 7, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, baca. Kita buka sama-sama Zakaria 7, ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-6. Udah kebuka ya? Pak Frans tolong bacain, Pak. Mantap, terima kasih. Zakaria
7 ayat 5 dan ke-6. Ya. Berbicaralah kepada seluruh umat negeri itu dan kepada para imam dengan mengatakan, ketika kamu berpuasa dan berkabung dalam bulan ke-5 dan ke-7, bahkan 70 tahun ini, apakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan, bahkan ketika kamu minum, bukankah kamu sendiri yang makan dan kamu sendiri yang minum? Amin. Coba lihat. Bangsa pilihan Allah yang dipilih dari Mesir, dilindungi dengan tangan kanannya yang kuat, dijagai sempurna. Tapi apa yang dilakukan sama mereka? Ketika mereka berpuasa, pada bulan yang ke-5 dan yang ke-7 pada saat itu, selama 70 tahun, kenapa mereka berpuasa? Apakah mereka melakukan itu untuk menyenangkan Tuhan? Apakah mereka melakukan itu karena mereka sadar bahwa mereka lagi bikin cerita cinta yang tidak ada bandingannya dengan Allah? No, enggak. Bangsa pilihan. Mereka puasa untuk kepentingan mereka sendiri. Dan ketika mereka makan atau minum, apa yang mereka buat? Mereka buat untuk nyenengin perutnya sendiri. Kok jahat banget ya orang? Kepada Allah yang kita puji dengan lagu pujian yang luar biasa. Lagu yang terakhir tadi gimana Pak Frans? Itu lagu memberkati saya luar biasa. Saya suka dari dulu. Gimana Pak? Kau anugerah terindah yang itu ya. Dalam hidupku. Ya. Kau amin. sungguh berarti di setiap langkahku. Itu lagu yang sangat memberkati saya udah dari dulu, itu lagu favorit saya. Tapi sadar nggak sih kita bahwa memang dia indah. Masalahnya adalah dia mengharapkan supaya kita juga seindah dia di hadapan Allah Bapa. Nah kita nggak bisa indah, kita nggak bisa mengagumkan di hadapan Allah Bapa kalau kita datang kepada dia dengan alasan-alasan yang sangat egoistik. Manusia dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 1 ayat 27. Hanya manusia yang punya gambaran diri Allah. Nah, sebagai makhluk yang mulia, manusia tuh harus jadi replika Allah. Kalau dia Allah yang maha kasih, kita juga harus menjadi manusia yang memiliki kasih yang luar biasa. Kalau dia Allah yang mengasihi tanpa syarat, kita juga harus menjadi manusia yang seperti itu. Tapi kenapa banyak orang yang justru niru cara berpikir Yunus? Kenapa? Ya. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kalau kita mau jadi pribadi yang mengagumkan buat dia, kita harus mengasihi dengan cara dia mengasihi. Tidak egois itu pertama. Kemudian kedua, kita mengasihi tanpa syarat. Tapi sekarang coba. Mau nggak kita mengasihi orang? Oh iya, bisa. Saya mau, Pak Pendeta. Saya biasanya dipanggil Bang, jangan dipanggil Om, jangan dipanggil Pak. Saya nggak mau. Saya mau dipanggil Abang aja. Jadi kelihatan muda. Kan muka saya kelihatan 32 dong. Ya kan? Kalau begitu saya dipanggil Om atau dipanggil Pak Pendeta, jadi rasanya tua. Saya nggak mau. Bang aja. Oh iya Bang, bisa. Kita mau mengasihi orang. Oh ya, serius. Orang yang baik sama kita mau sayang. Tapi untuk orang yang jahat sama kita, atau yang jahat banget sama kita, bisa nggak kita ngasih orang itu? Saya punya klien
Kalian ini lagi gugat. Yang digugat ada perempuan lain. Karena perempuan itu curi suaminya. Saya tanya dong, udahlah, mau gak sih kamu ngampuni aja? Ampunilah. Tuhan Maha mengasihi, Dia mengampuni sempurna. Maka kita sebagai replikanya juga harus mengasihi sempurna, mengampuni sempurna. Bang, itu teori bang. Itu teori. Lihat ya, dengar ya. Huruf besar. T-E-O-R-I. Karena, bayangin bang. Misalnya gue ampunin nih perempuan. Misalnya gue ampunin. Terus dia bertobat. Apakah kira-kira pantas bang? Gue ada di surga sama dia selama-lamanya. Coba lu bayangin. Ayo. Ngerti nggak? Kalau dia diampunin, habis itu perempuan itu betul-betul bertobat, let's say itu betul-betul bertobat, kan berarti masuk surga juga perempuan itu. Terus berdua, selama-lamanya ketemu dia lagi. Mukanya yang bikin kita enek gitu. Itulah cara berpikir Yunus. Yunus marah, dia bilang, enak aja. Orang Niniwe diselamatin orang yang jahat. Dia nggak mau. Dan suatu kali dalam percakapan sama Tuhan, dia tunjukin bahwa dia marah. Dia bilang begini. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Yunus 4 ayat 1-2. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya. Ya Tuhan, bukankah telah aku katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih, setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Coba lihat. Yunus nih. Manusia yang dicipta segambar serupa dengan Allah. Bahkan dijadikan nabi sama Allah. Dikasih perintah untuk menyelamatkan orang-orang yang jahat. Dia marah. Nggak bisa. Nggak bisa. Untuk orang-orang tertentu mungkin aku bisa maafin. Tapi untuk yang itu nggak bisa. Sorry ya. Nah, kita lagi merajut suatu cerita cinta yang tidak pernah ada bandingannya. Yang dulu dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Yang datang kepada kita bukan ketika kita menjadi sahabat, tapi ketika kita sedang berlumuran di dalam dosa. Kita yang gak pantas untuk diselamatkan, tapi kita diselamatkan. Hari ini kita yang diselamatkan membentuk persekutuan doa victory. Sebagai orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang punya victory, maka tantangan kita, langsung Tuhan katakan, okay, you are victorious, right? Ya, okay. If you are victorious, then maukah engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Dan salahnya benar-benar salah yang nyebelin banget. Yang bikin marah banget. Iya, oke. Orang itu mungkin gak pantas untuk masuk di surga. Tapi sayangku, dengerin. Mereka juga aku cipta segambar dengan aku. Dan aku tidak menghendaki satu orang pun binasa. Maka, please, ampuni mereka. Bawa mereka ke jalan yang benar. Bawa mereka bertobat dari kesalahan mereka. Supaya kamu dan mereka semua ada bersama-sama dengan aku di dalam kekekalan. Seperti itu loh. Victorious? Oke. Kalau kita victorious, kita ada dalam persekutuan doa victory, ampuni
orang yang bersalah. Nah, ini nggak gampang. Nggak gampang sama sekali. Ini saya udah bikin 2 poin yang berat nih. Poin pertama, jangan mengasihi Allah karena alasan-alasan yang egoistik. Kedua, ketika kita mengasihi Allah, ampuni orang yang bersalah, termasuk orang-orang yang jahat banget sama kita. Lupain kesalahan mereka, ampuni. Ketiga, tetaplah mengasihi Allah, walaupun tidak ada alasan untuk mengasihi. Sehingga harusnya sekalipun nggak ada alasan untuk mengasihi Allah. Seandainya, ulang ya, seandainya tidak ada keuntungan apapun yang dapat diperoleh sebagai hasil dari mengasihi Allah, kita tetap mengasihi Dia. Hebat ya? Ini kan seperti kisah rumah tangga. Rumah tangga itu beratnya luar biasa. Dan saya tahu persis. Minta maaf untuk bapak-bapak, tapi saya mau berpihak ke ibu-ibu. Saya tahu persis betapa tangisan sedihnya ibu-ibu di dalam cerita rumah tangga. Luar biasa. Kalau ada ibu-ibu telepon ke saya untuk konseling, kalau dia buka, sering banget pas saya telepon tuh halo udah nangis. Nah, kalau yang kayak gitu uang kurang tuh. Duit kurang. Tapi kalau begitu telepon udah histeris. Tahu itu biasanya urusan apa? Suami. Suami nyebelin. Ngasih duit kurang. Mintanya lebih. Marahnya galaknya setengah mati. Salah apa aja salahnya istri. Nggak ada pengertiannya sama sekali. Beda banget dari zaman pacaran. Beda banget. Tapi heran. Ibu-ibu itu mampu tetap mengasihi suami. Allah harusnya diperlakuin seperti itu. Dan Allah beda sama suami-suami. Allah punya banyak kasih. Dia beda. Dia maha mulia dalam segala sesuatu. Kalaupun dia izinkan kesulitan datang pada kita, tujuannya adalah untuk memurnikan kita. Bukan untuk bikin kita sengsara. Untuk memurnikan kita. Ya, tapi bapak-bapak juga mesti diperlakuin fair ya. Kadang-kadang yang bikin bapak-bapak senewan, kadang-kadang banget. Yang suka bikin bapak-bapak senewan itu gara-gara ibu-ibu kalau ngomong panjangnya luar biasa. Kita baru ngomong sepotong, dia udah ngomong 2 buku. Panjang banget. Ingat ibu-ibu ingat, bapak-bapak tuh orang logika. Ibu-ibu tuh, iya, ibu-ibu tuh orang perasaan. Nah, oke lah. Jadi kalau kita sebagai orang logika, kita cuma perlu informasi pendek. Tapi emang curang juga sih. Emang gimana ya? Ibu-ibu juga perlu didengerin kan, seharian ada masalah sama anak, ada masalah sama pembantu, sama tukang gas. Banyak gitu loh. Dia perlu didengerin juga. Tapi gimana ya? Kita orang logika gitu. Jadi ya aduh. Tapi that's what it is. That's marriage. Dan dalam marriage, dalam perkawinan, kita bertahan loh. Untuk sesuatu yang mengecewakan, kita bertahan loh. Bertahan. Kenapa? Because there is love. Gimana love gini ya? Love. Gini, there is love. Ada cinta di situ, ya nggak sih? Nah sekarang kalau kita mengasihi Allah, kalau kita bilang kita bersyukur punya Allah yang seperti Yesus, bukankah kita harus kasih lebih?
Sehingga walaupun misalnya nggak ada alasan apapun, misalnya, apakah kita akan tetap mengasihi dia? Jawaban kita, iya. Kita akan tetap mengasihi dia. Nah, ini ada hubungannya nih sama yang tadi saya udah jelasin. Gimana sih kita mengasihi Allah? Mengasihi Allah dilakukan dengan mengasihi sesama manusia. Jangan jadi seperti orang kaya yang biarin Lazarus cuman makan remah-remah. Itu pun berebut sama anjing. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Lukas 16 ayat 20 sampai 21. Badannya penuh dengan borok. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan dia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Apa yang dibikin sama orang kaya? Nothing. Orang kayanya nggak bikin apa-apa. Sampai akhirnya si Lazarus mati. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus. Tadi saya jelasin bahwa kita ini adalah replika Allah yang dicipta segambar dan serupa dengan Dia. Kalau begitu, jangan jadi seperti orang kaya ini. Perhatikan dunia sekeliling. Ada begitu banyak orang yang menderita. Saya tahu, kita juga punya masalah. Kita nggak kurang-kurang problem. Hari ini saya ada di dalam persoalan yang saya rasa paling berat sepanjang sejarah hari ini. Fitnah luar biasa. Tuduhan-tuduhan luar biasa. Nyakitin. Tapi saya nggak mau fokus sama persoalan saya. Persoalan tuh kalau kita liatin selalu akan jadi berat. Kalau kita perhatiin problem-problem kita sendiri, problem kita itu bakalan jadi makin berat dan makin berat. Tapi kita ini milik Allah. Kita dicipta untuk kepentingan Dia. Kalau kita mau merajut cerita cinta itu, perhatiin dunia yang sekeliling. Ada banyak banget orang lain menderita. Tadi malam ada sahabat saya WA, dia bilang, "Bang, abang tahu nggak, sampai hari ini gue masih sedihnya luar biasa." Dia baru kehilangan suami. Suaminya dirawat sama dia 10 tahun karena stroke. Aduh, selama 10 tahun itu suami itu udah berubah karakter luar biasa. Makin ngamuk-ngamuk nggak karu-karuan. Sementara suami sakit, biaya tinggi, income kurang. Teman saya ini tetap pelayanan. Dia rawat, betul-betul suaminya dirawat. Meninggal akhirnya. Waktu meninggal dia bilang, "Bang, sedihnya bang, luar biasa." Dan ini udah beberapa bulan yang lalu meninggalnya. Tadi malam dia WA lagi, "Bang, gue sedih banget tahu bang. Sedih banget, nggak bisa selesai sedih gue nih. Gue tahu memang kita nggak boleh sedih berkelanjutan, tapi gimana cara ngatasinnya?" Saya bilang gini ke teman saya bilang gini, kesedihan karena kita ngalamin kekecewaan, karena kita ngalamin kesulitan, macam-macam tipe kesulitannya, itu wajar banget. Nggak ada orang yang bisa bilang, "Gua kuat," bohong. Nggak. Kesulitan kita tuh berat. Nggak ada orang yang bisa kuat. Dan itu bisa dipahamin. Paham, nggak masalah. Kita sedih nggak masalah, sama sekali nggak masalah. Tapi ayo, saya bilang ke teman saya,
Jangan lihat masalah kita. Lihat sekeliling. Banyak orang lain yang punya problem lebih berat. Dan saya bilang gini ke dia, you know what? Kamu tahu nggak? Kamu harus bersyukur. Kenapa? Karena kamu punya pengalaman 10 tahun ngerawat suami yang stroke. Kalau kamu cari orang lain yang lagi ngalamin stroke, kamu bisa bantu kasih advice. Kamu bisa bantu untuk menyelesaikan masalah mereka. Gimana cara ngerawatnya? Gimana cara ngadepin karakter yang aneh, yang berubah karena stroke? Kamu punya pengalaman 10 tahun. Kenapa nggak pakai kesedihan kamu, kekecewaan kamu itu untuk ngurus orang lain? Bang, gila. Segini aja gue udah sakit ngurusin orang lain lagi. Iya, betul. Memang itu, aduh kayaknya nggak masuk akal. Tapi kita lagi merajut cerita cinta sama Tuhan. Kalau Dia Maha Pengasih, Dia Maha Setia, kita juga harus Maha Pengasih, Maha Setia. Maka pengalaman hidup kita yang pahit harus kita rubah menjadi pengalaman yang manis untuk melayani orang. Gak bisa enggak. Saya ambil penggambaran yang lain. Misalnya kita kapten kapal. Waktu kita lagi jadi kapten kapal, kita harus ngadepin ombak. Apa ada pilihan? Apa kita bisa bilang, ombaknya kecilin dong? Mataharinya kepanasan nih, kecilin matahari. Gak bisa. Kita nggak bisa milih. Yang kita bisa bikin adalah kita tetap kuat, ngadepin aja. Kapten kapal nggak pernah mikirin mengenai dirinya, nggak pernah. Ini lagi ada peristiwa yang mengenaskan di Jakarta. Ada pesawat jatuh. Kapten pilotnya itu adalah orang yang terhormat. Juga co-pilotnya itu orang yang terhormat. Karena dalam masa-masa yang sulit dia nggak akan pernah mikirin dirinya. Nggak pernah. Dia punya keluarga. Dia punya anak, dua-duanya. Tapi nggak pernah dia pikirin dirinya. Nggak pernah. Dia mikirin keselamatan penerbangan, dia mikirin keselamatan orang lain. Sampai titik darah penghabisan. Kan begitu. Nah kita pelayan-pelayan Tuhan. Kita milik Tuhan. Disebut kita adalah imamat yang rajani. Kita semua. Yang dicipta segambar serupa sama Allah. Allah tahu kita lagi ngalapin masalah. Allah tahu. Tapi jangan minta dia untuk kurangin masalahnya. Jangan minta dia kurangin matahari atau kurangin ombaknya. Nggak bisa. Jangan fokus pada kesulitan dan masalah, kekecewaan kita sendiri. Pemazmur yang tadi kecewa di Mazmur 73 tadi di awal-awal. Pada akhirnya dia nemuin konsep ini. Yang tadi barusan saya jelasin semua ini. Jangan egois, hidup untuk orang lain. Kita adalah replika harus mengasihi. Dia ngerti konsep ini. Ketika dia ngerti konsep ini, di ujung Mazmur 73, kemudian dia berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saya nyanyi lagu pujian ini, saya sendiri rasanya terenyuh. Persoalan lagi berat. Tapi saya mau katakan dengan tulus kepada Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Tuhan, sekalipun aku nggak punya apa-apa, sekalipun problemku banyak banget, tapi Engkau tetap gunung batuku dan bagianku.
Ketika semua itu terjadi Tuhan, aku tetap mau tanya ini, aku mau nanya ini kepadamu. Apa yang bisa aku lakukan untuk orang lain? Murid-murid Yesus pernah punya alasan yang keliru ketika mereka mengiring Yesus. Petrus pernah berharap bahwa ia akan terima upah yang setimpal. Karena dia sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Petrus pernah nanya begini kepada Tuhan Yesus. Markus 10 ayat 28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Gila gak? Petrus loh, levelnya Petrus loh. Udah 3,5 tahun ada sama Yesus. Pertanyaannya masih egois banget ya. Kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Apa yang kami dapat Tuhan? Sadis banget. Malam ini kita jujur kepada Tuhan. Kita periksa hati kita masing-masing. Gak usah tanya angkat tangan. Gak usah sama-sama kita taruh tangan di dada, gak perlu. Tapi kita periksa hati kita masing-masing dan kita jujur. Ketika kita mengiring Yesus, adakah alasan-alasan egois? Adakah kita berharap supaya kita segera selesai dari masalah? Adakah kita minta supaya ombak itu dikecilin? Mataharinya dikurangin? Sabar. Ombak dan matahari itu akan justru bikin kita jadi kapten kapal yang hebat. Sabar. Anak-anak Zebedeus juga pernah salah. Mereka berharap supaya mereka bisa duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Tuhan Yesus. Jadi menteri. No, Tuhan Yesus nggak pernah janji itu. Kita tetap datang kepada Tuhan, Allah Bapa yang mulia. Sekalipun nggak ada janji apa-apa. Tapi dia janji, bukannya dia nggak ada janji ya, dia janji. Tapi jangan cari janjinya. Datang dengan tulus. Saya mau tiru Yesus. Ia mengasihi tanpa syarat. Ia berpesan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasih itu bukan cuma di mulut. Dia buktikan di salib. Ketika segala sesuatu suram kelam, tanpa harapan, sakit luar biasa, dia tetap menyerahkan miliknya yang paling berharga, yaitu nyawanya. Pada helaan nafas terakhir, dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah ia berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Lukas 23 ayat 46. Malam ini, kita yang victorious, yang sudah bertahun-tahun dilindungi sama Tuhan, kita yang lebih dari pemenang, maka berhenti egois. Kasih Allah tanpa syarat. Kasihi sesama tanpa syarat. Bersinarlah untuk orang lain. Amin. Kita tunduk kepala dulu untuk mengakhiri pemberitaan firman ini. Bapa dalam surga, di dalam segala kesulitan yang kami hadapi, hanya Engkau yang Maha Tahu, hanya Engkau yang Maha mengerti apa yang dihadapi oleh kami anak-anak-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami mau perbarui ikrar kami. Kami mau terus merajut kasih yang luar biasa dengan Engkau. Kami mau mengasihi Engkau sekalipun tidak ada alasan apapun. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman ini. Beri kami kekuatan
supaya kami terus menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.